Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas tentang tips dan trik cara agar AMK itu on point di tahun 2023 ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepmo Game ini. Nah, jadi di video kali ini gue mau sharing tips dan trik ke kalian. Gimana sih caranya agar AM kita tuh lebih on point ke musuhnya dan damage yang dihasilkan sama senjata kita tuh lebih sakit. Soalnya kebanyakan orang sekarang kan masih ngeluh masalah AM mereka kan. Susah untuk headshot, damage-nya itu nggak sakit, nembak nggak kena mulu. Jadi di video kali ini gue bakal langsung bahas tips dan triknya ya. Jadi untuk tips dan trik yang pertama, di sini kalian tuh harus tahu cara penggunaan senjata jarak jauh AR yang baik agar damage kalian tuh bisa nempel ke musuhnya dan sering headshot juga. Nah, pertama yang harus kalian ketahui, senjata AR itu ada dua tipikal. Yang pertama, dia tuh tipikalnya kayak damage-nya udah sakit seperti AC, Paraval, SPD, SKS. Jadi damage ke badan aja udah sakit cuy. Jadi kalau kalian tuh pakai senjata ini dan nyari headshot, saran gue jangan sih. Soalnya senjata ini tuh tipikalnya harus kena badan ya, bukannya gue itu nggak boleh headshot. Cuma karena dia tuh rate of fire-nya kecil, jadi ke kepalanya tuh presentasinya kecil banget cuy. Berbeda dengan tipikal senjata yang lain seperti Sekar, terus kayak AK, terus kayak XM, itu damage-nya emang ditujukan untuk ke kepala ya. Jadi kalau kalian tuh ke badan pakai senjata itu ya otomatis damage-nya nggak bakal bisa maksimal cuy. Jadi saran gue, pertama kalian tuh harus milih senjata dulu. Menurut kalian tuh butuhnya headshot atau damage yang sakit? Sebenarnya yang paling penting kan musuhnya kan mati, cuma masalah headshot atau enggak itu urusan lain sih. Jadi kalian tuh pilih opsi senjatanya dulu ya, pakai senjata yang damage-nya udah sakit ke badan atau pakai senjata yang tujuannya itu untuk headshot. Terus kita lanjut lagi untuk yang kedua, yaitu faktor yang harus diperhatikan agar kualitas aim menembak kalian itu bisa maksimal ke musuhnya. Ini penting banget kalian perhatiin ya. Kalian pernah lihat nggak orang itu kenapa diem ketika nembak atau ngajakin adu aim? Sebenarnya fungsinya agar musuhnya itu memberikan badan yang enak untuk kita headshotin cuy. Jadi posisi musuh itu mempengaruhi kualitas aim kalian. Terus yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah attachment pelengkap senjata seperti forgrip dan stok, itu membantu kualitas aim kalian juga. Terus yang ketiga nggak kalah pentingnya adalah kalian tuh harus tahu kapan menggunakan scope atau enggak. Ketika jarak musuhnya menengah seperti ini kalian tuh nggak boleh menggunakan scope cuy. Gunakan scope ketika jarak musuhnya itu emang udah jauh banget ya. Fungsinya buat apaan? Ini gue bakalan jelasin lebih detail ya. Kalau jarak musuhnya jauh seperti ini baru kalian tuh pakai scope kalian. Tapi kalau jaraknya menengah, usahakan kalian lihat ini ya. Kalau jarak kalian tuh menengah, tujuan kalian kan nyari headshot. Kalau kalian tuh gunain scope itu bakalan susah banget untuk dapetin headshot. Ini gue bakalan kasih sampelnya ya. Ini posisinya ketika gue itu pakai scope di jarak yang menengah ya. Ini kalian bisa lihat, gue udah pakai scope, gue udah drag sekencang mungkin, tapi aimnya tetap nggak bisa ke kepala. Itu karena apa? Ini perlu gue jelasin ya. Ketika musuhnya itu jauh, otomatis badannya bakal semakin kecil. Semakin jauh bakal semakin kecil kan? Itu bener kan? Terus kemudian kalau kalian tuh pakai scope di jarak yang menengah, musuhnya itu udah kelihatan gede, terus kalian perbesar pakai scope kalian, apalagi pakai scope kali 4, otomatis bakalan susah banget ke kepalanya cuy. Soalnya auto aim pertama ketika kalian tuh nembakkan ke badan, kalau misal jarak menengah musuhnya itu udah kelihatan gede, kalian scope lagi jarak badan dan kepalanya itu tinggi cuy, susah untuk dapetin headshot. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu cara mengarahkan tombol tembak agar aim kalian tuh on point dan tempo ngedrag tombol tembak agar kalian tuh gampang untuk dapetin headshot. Sebenarnya headshot itu kuncinya satu, antara permasalahannya aim kalian tuh bablas ke atas atau aim kalian tuh stuck di badan. Dan perlu kalian perhatiin juga, tempo ngedrag tombol tembak itu penting banget. Harus pas ke kepalanya, nggak boleh kekencengan, nggak boleh kelambatan. Kalau kelambatan otomatis aimnya ke badan, kalau kekencengan otomatis aimnya bablas ke atas kepala. Dan perlu kalian perhatiin juga untuk bisa ngarahin tombol tembak kalian sesuai dengan gerakan musuh. Kalau misalkan musuhnya itu geraknya ke kanan, otomatis ngedragnya itu agak nyondong ke arah kanan. Kalau ngedragnya kalian tuh ke atas, otomatis aim kalian tuh bakal gampang untuk meleset cuy. Jadi saran gua, kalian tuh harus pintar-pintar untuk ngarahin tombol tembak kalian, karena itu mempengaruhi kualitas aim menembak kalian.
Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Di sini ada jarak efektif senjata SMG dan shotgun agar aim menembakkan itu bisa on point ke musuhnya dan damage yang dihasilkan sama musuhnya ke kalian itu nggak terlalu sakit. Gua nggak nyaranin kalian tuh harus pakai shotgun atau pakai SMG, enggak ya. Semua orang itu punya senjata favoritnya masing-masing dengan alasan tertentu. Tapi kalian tuh harus tahu cara makainya. Misal ketika menggunakan senjata SMG, jarak yang kalian pakai itu harus jarak menengah. Gunanya buat apaan? Yang pertama, agar kalian tuh lebih mudah untuk dapetin headshot. Karena apa? Kalau jaraknya deket banget, aim kalian tuh bakal ngelok ke badan musuhnya dan bakal susah banget untuk dapetin headshot. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian tuh ketemu player shotgun seperti ini, kalian tuh gak bakal dapetin damage yang sakit. Soalnya kita kan gak tahu musuhnya pakai senjata apaan. Sedangkan kalau kita itu pakai SMG dan ketemunya shotgun, berarti kita itu harus jaga jarak, fungsinya buat dapetin headshot lebih gampang. Dan yang kedua, menghindari damage yang sakit dari senjata shotgun musuhnya. Itu yang pertama ya. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan kalian itu menggunakan senjata shotgun, jaraknya itu harus dekat banget dengan musuhnya. Karena senjata shotgun ini kan mengeluarkan peluru banyak sekaligus kan, agar pelurunya itu kena semua. Dan kalian tuh gak dapetin damage headshot dari musuh yang menggunakan senjata SMG. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu kecepatan reset tombol tembakan ketika aim miss, agar aim menembakkan itu kembali nempel ketika aim kalian tuh miss. Sebenarnya gini ya, kebanyakan orang itu nggak nyadar ketika aimnya miss seperti ini. Dan tugas kalian tuh harus ngelepas tombol tembakan kalian, habis itu kalian tuh balik nembak lagi ke musuhnya. Dan kebanyakan orang itu tetap ditaken cuy, itu yang bikin aimnya itu nggak on point. Karena kalian tuh harus tahu, peluru itu nggak bisa on point terus-terusan. Dia bahkan ada yang namanya recoil, dan setiap senjata itu beda-beda, apalagi menggunakan senjata shotgun itu rawan banget kena recoil. Jadi ketika aim kalian tuh miss, secepat mungkin langsung reset tombol tembakan kalian. Kalian tuh gocek dulu, lepas scope kalian dulu, tembak lagi, pasang kepal, gocek dulu, reload lagi, itu bisa ya. Cuma kalau kalian itu tetap tekan, ya otomatis aim kalian tuh bakal susah untuk on point cuy. Jadi saran gua, ketika aim kalian tuh udah recoil, di reset tombol tembakan dulu. Kalau udah habis itu nembak lagi ya, karena kalau enggak aim kalian bakal ancur-ancuran banget. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu berusaha mendapatkan aim menembak pertama ketika dua jarak dekat agar meningkatkan chance kemenangan kalian. Sebenarnya gini ya, ketika kalian tuh udah dapetin aim menembak pertama, kemungkinan besar kalian bakal menang ketika dua jarak dekat ya. Kebanyakan orang bakalan panik ketika ketembak duluan. Makanya itu fungsinya kalian tuh pakai headset untuk mengetahui posisi musuhnya tuh ada di mana. Dan headset itu juga membantu kalian untuk bisa prediksi gerakan musuhnya tuh ke arah mana. Kalau misalkan dia tuh gerak ke arah kanan, berarti kalian tuh bakal ada step dari arah kanan. Itu membantu banget cuy. Soalnya kebanyakan orang emang kalah duel di duel jarak dekat karena apa? Mereka itu kalah di aim yang pertama. Kalau udah kalah di aim yang pertama, kemungkinan besar kalian tuh bakalan panik dan bakalan gampang kena kill sama musuhnya. Makanya mulai sekarang pakai headset ya, karena itu membantu banget. Kalau misalkan kalian tuh bilang headsetnya tuh gunanya buat apaan sih, nggak terlalu penting, makanya dicoba dulu ya. Kalau udah dapat manfaatnya baru bilang. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Di sini ada ketenangan dan kepercayaan diri terhadap aim menembak yang membuat AMK itu bisa bagus dari pengalaman. Sebenarnya bukan masalah mekanik doang yang bisa bikin AMK itu on point, tapi ketenangan juga. Kalau misalkan kebanyakan orang itu udah panik, aimnya itu bahkan ikut mencar juga dan bahkan bubar. Makanya itu ketenangan dari pengalaman itu juga penting banget ya. Tapi ya masalahnya itu tadi, kebanyakan orang juga menghindari untuk dua jarak dekat, karena itu bikin mereka itu gampang panik. Cuma karena mereka menghindari, makanya itu nggak kebiasaan cuy. Jadi saran gua, kalau misalkan kalian tuh lihat musuh dari jauh terus kalian tuh udah tembak, jangan cuma tembak dari jarak jauh doang. Kebanyakan orang itu mainnya terlalu jarak jauh cuy. Makanya ketika dua jarak dekat susah banget untuk bisa tenang, gampang panik, itu yang bikin susah untuk dapetin aim on point juga. Jadi saran gua, mental untuk dua jarak dekat itu penting juga untuk dilatih, agar kalau misalkan itu dua jarak dekat kalian tuh bisa tenang. Karena tanpa pengalaman itu susah banget untuk bisa tenang ketika dua jarak dekat ya. Dan untuk dapetin pengalaman itu ya harus sering-sering untuk dua jarak dekat cuy. Makanya sekarang kalau misalkan kalian itu introspeksi, gua kayaknya kalau misal duel jarak dekat panik banget ya. Makanya lebih sering untuk dua jarak dekat, oke? Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Litmu Game ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. See you next time. Bye bye.